Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Ahmad Fitransyah untuk NRP 532160006 dari kelas atau jurusan D4 TR4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Internal Audit Training Pre-Party QHSE Integrated Management System ISO 9001, 14001, dan 45001 dengan fokus pada K3. Sebelumnya pendahuluan di sini terdapat 6, yaitu pertama latar belakang, kedua tujuan dan manfaat, ketiga konsep dasar, keempat data pendukung, kelima analisa dan pembahasan, yang terakhir yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Di sini membahas efektivitas sistem manajemen terintegrasi QHSE yang melibatkan standar ISO 9001, 14001, dan 45001. Khususnya dari aspek ketiga, internal audit adalah elemen kunci yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi risiko yang memastikan kepatuhan dan mempertahankan sistem yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan keamanan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, terdapat tujuan di sini untuk memahami dan mengevaluasi peran pelatihan audit internal dalam meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3 dalam konteks QHSE yang terintegrasi dengan standar ISO 9001, 14001, dan 45001. Selanjutnya, terdapat manfaat, yaitu memberikan wawasan lebih mendalam tentang proses audit internal yang mampu mengidentifikasi risiko ketiga lebih awal dan meningkatkan sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga perusahaan dapat lebih cepat beradaptasi terhadap risiko. Selanjutnya, dapat konsep dasar, yaitu pertama teori dari K3 yang berkaitan. Itu terdapat teori sistem manajemen K3, yang kedua teori human factors engineering, yang ketiga teori behaviorisme. Selanjutnya peraturan K3 dapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kedua standar internasional ISO 45001, yang ketiga peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Pero 5 Men 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya terdapat data pendukung. Di sini mengambil 3 tahun untuk jumlah kecelakaan, sektor utama, dan tingkat kepatuhan. Di sini terdapat penurunan kecelakaan di berbagai industri berkat implementasi audit internal, lalu pentingnya audit internal dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar K3. Lalu terdapat tabel relevan pada peraturan K3. Di sini ada 4. Yang pertama, peraturan ISO 9001/2015 sistem manajemen mutu, yaitu isinya menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mendukung penerapan K3. Yang kedua, ISO 14001/2015 sistem manajemen lingkungan, menerapkan standar untuk pengelolaan dampak lingkungan berkontribusi pada kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja menjadi dasar hukum untuk pengaturan keselamatan kerja, menetapkan tanggung jawab pengusaha dan pekerja. Yang terakhir keempat, ISO 45001/2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini isinya memfokuskan pada pencegahan kecelakaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta mengintegrasikan ketiga dalam sistem manajemen. Ya, di sini terdapat analisis pembahasan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa audit internal berkontribusi signifikan dalam penurunan angka kecelakaan kerja. Audit internal memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi dan mengatasi kelemahan dalam sistem K3 secara proaktif. Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan pelatihan audit internal secara rutin menunjukkan peningkatan dalam penerapan
yang berkelanjutan dengan hasil yang menciptakan lingkungan kerja lebih aman dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan bahwa pelatihan audit internal merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3 di perusahaan yang menerapkan standar QHSE. Lalu, pelatihan yang baik memungkinkan auditor internal menjalankan fungsinya secara optimal, mendeteksi ketidakpatuhan lebih dini, dan membantu manajemen mengambil tindakan korektif sebelum terjadi insiden. Lalu keseluruhan sistem manajemen K3 pun menjadi lebih efektif dan tangguh menghadapi resiko. Ya, terima kasih dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.